Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan secara singkat terkait materi sistem lembaga keuangan. Menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Adapun pengertian lain dari lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu, untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain atau unit defisit. Poin selanjutnya yaitu peran sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Di antaranya yaitu yang pertama sebagai sarana tabungan, yang kedua penciptaan uang, yang ketiga menyediakan kredit atau pembiayaan, dan yang terakhir yaitu menyediakan mekanisme pembayaran. Ada dua metode transfer dana dalam sistem keuangan. Yang pertama yaitu direct finance dan yang kedua indirect finance. Adapun pihak yang terkait yaitu yang pertama pihak peminjam dana atau unit defisit dan yang kedua yaitu pihak pemilik dana atau unit surplus. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan ada dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah, di mana kedua lembaga tersebut memiliki pengelompokan, yaitu dilihat dari sisi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, yang pertama yaitu lembaga keuangan konvensional dilihat dari sisi lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum, bank sentral, dan bank pengkreditan rakyat. Nah, sedangkan dilihat dari sisi lembaga keuangan bukan bank itu terdiri dari pasar modal, pasar uang, koperasi simpan pinjam, asuransi, pegadaian, modal ventura, anjut piutang, leasing, dan dana pensiun. Beralih ke lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah setiap badan yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana yang secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Dilihat dari tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, dan tanggung jawabnya. Nah, dilihat dari sisi lembaga keuangan bank, terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Kemudian dilihat dari sisi lembaga keuangan bukan bank, terdiri dari yang pertama pasar uang, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, asuransi, pegadaian, modal ventura, dana pensiun, BMT, dan lembaga pengelola zakat dan wakaf, tentunya berbasis syariah. Yang terakhir yaitu fungsi lembaga keuangan. Yang pertama, aspek jasa-jasa penyedia finansial. Yang kedua, aspek kedudukan dalam sistem perbankan. Yang ketiga, aspek sistem finansial. Dan yang terakhir yaitu aspek sistem moneter.